Selamat pagi Pak Resmana. Di video kali ini saya Cindy dan juga rekan saya Jose Rio akan mempresentasikan laporan akhir mengajar praktikum prakarya kelas 9 dengan menggunakan aplikasi Proteus di SMP Kristen Petra II Surabaya. Untuk yang pertama ada analisa kebutuhan mitra di SMP Kristen Petra II Surabaya. Tim layanan komunitas ini kami lakukan di SMP Kristen Petra II Surabaya. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1991. Nah, di masa pandemi ini juga sekolah ini merasakan ya, dampaknya, sehingga semua pembelajaran yang seharusnya tatap muka harus dilakukan secara online. Hal ini membuat mata pelajaran yang membutuhkan praktikum seperti prakarya itu menjadi tidak bisa berjalan secara maksimal. Nah, karena semua kegiatan dilakukan di rumah. Praktikum ini biasanya diberikan seperti proyek dan harus melakukan kegiatan menolder. Nah, metode ini itu sulit dijalankan karena ada beberapa hal. Yang pertama itu beberapa siswa itu di kelas itu tidak memiliki solder. Yang kedua, beberapa siswa tidak memiliki peralatan untuk menolder. Yang ketiga, beberapa siswa itu takut untuk melakukan penyolderan. Maka dari itu, mitra itu membutuhkan suatu solusi agar praktikum itu dapat dijalankan dengan baik dan aman oleh siswa yang ada di rumah. Nah, berdasarkan dari kebutuhannya yang tadi itu, ada dua solusi yang diberikan. Yang pertama, itu mengajarkan metode baru, yaitu dengan menggunakan metode Proteus. Yang kedua, yaitu memberikan solder pada sekolah sebagai inventaris agar bisa digunakan siswa yang tidak memiliki peralatan. Nah, untuk yang mengajar aplikasi dengan menggunakan Proteus, ini tampilan awalnya ketika dibuka. Nah, aplikasi Proteus ini adalah sebuah aplikasi software ya yang biasanya digunakan untuk mendesain, simulasikan rangkaian sebelum pasang langsung pada PCB. Nah, kelebihan dari aplikasi ini yaitu mudah dioperasikan dengan dijalankan pada device serta memiliki tools yang lengkap. Nah, tujuan dari aplikasi ini diajarkan agar lebih mempermudah siswa dalam menyelesaikan tugas proyek yang diberikan, terutama yang memiliki kendala pada peralatan atau yang takut untuk melakukan penyolderan. Untuk selanjutnya ada perancangan kegiatan di SMP Kristen Petra II Surabaya. Untuk perancangan kegiatan, perancangan yang dilakukan itu selama kegiatan LIP-LK ini membantu kendala mitra, yaitu yang pertama membuat materi dalam bentuk PowerPoint dan video tutorial. Yang kedua, materi-materi yang disampaikan dalam bidang elektronika dan listrik. Untuk yang membuat materi dalam bentuk PowerPoint dan video tutorial, penyusunan materi ini disesuaikan dengan melakukan koordinasi antara guru pendamping dengan dosen pembimbing. Nah, materi ini ada dua, yaitu adalah bidang elektronika dan listrik. Rekan saya Jose Rio mengambil materi elektronika dan saya mengambil materi listrik. Semua kegiatan praktikum itu berlangsung di rumah. Nah, maka semua kegiatan yang memanfaatkan sumber arus AC harus diganti dengan sumber arus DC. Untuk materi-materi yang direncanakan akan diajar, yang materi elektronika ada 7 seperti di atas ini. Untuk materi listrik yang akan diajarkan ada 6 seperti ini di atas ini. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan akan dibantu oleh rekan saya Jose Rio. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan di bagian pelaksanaan kegiatan. Kegiatan LIP-LK di SMP Kristen Petra II ini berlangsung dari 15 Juli sampai 7 Desember 2021. Dalam rentang waktu ini kami tugaskan untuk membantu Bapak Haryono Sidik ST dalam mata pelajaran prakarya. Bapak Haryono Sidik ini juga tugaskan menjadi PIC kami selama kegiatan LIP ini berlangsung. Dan di sini kami diberikan tanggung jawab penuh untuk menjadi guru pada mata pelajaran tersebut di kelas 9. Selama menjadi guru, hal yang kami lakukan itu menyampaikan materi, memberikan tugas dan ulangan harian, memberikan proyek praktikum untuk UTS dan UAS, dan membuat penilaian. Ada 3 kelas 9 dengan total siswa berjumlah 90 siswa yang kami ajar. Terus metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan eksperimen. Untuk metode pembelajaran sendiri yang kami gunakan itu PowerPoint untuk menyampaikan materi. Kahoot dan Google Question ini Kahoot digunakan untuk soal latihan. Jadi misalnya materinya selesai disampaikan, kami akan membuat latihan-latihan kecil dengan menggunakan Kahoot. Dan Google Question ini untuk ulangan harian mereka. Jadi untuk ulangan harian pertama dan kedua, kami menggunakannya dengan membuat soal di Google Question dan kemudian dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan. Jadwal pertemuan prakarya ini disesuaikan dengan yang diberikan di sekolah. Jadi ada 3 hari ini.
Di hari Selasa itu 92, di Kamis itu 91, Jumat itu 93. Lamanya satu pertemuan itu 35 menit. Dari PowerPoint yang kami sampaikan di perencanaan, kami menghasilkan 7 PowerPoint. Yang pertama itu tentang listrik, membahas penuh tentang listrik, apa itu listrik, manfaat, kelebihan dan kekurangannya, listrik atau dinamis terbagi AC dan DC itu seperti apa, peralatan yang menggunakan AC apa, DC apa, dan seterusnya. Untuk komponen instalasi listrik kami bagi menjadi 2 PowerPoint, menjelaskan tentang komponen-komponen instalasi listrik seperti stop kontak, saklar, breaker, dan lain-lain. Selanjutnya untuk komponen elektronika, ini kami batasannya dengan praktikum yang mereka lakukan. Jadi misalnya mereka membuat rangkaian apa, nah komponen-komponen elektronika yang akan digunakan untuk membuat rangkaian itu yang kami sampaikan. Sebagai contoh, misalnya mereka membuat rangkaian sound effect LED. Komponen elektronika yang dibutuhkan LED, switch, ada transistor, ada baterai, dan sebagainya. Nah itu kami jelaskan di komponen-komponen elektronika ini. Untuk seri paralel sendiri kami menjelaskan secara penuh apa itu seri paralel, rangkaiannya seperti apa, kelebihan kekurangannya seperti apa, perbedaannya seperti apa, dan bagaimana cara menghitungnya, untuk hitungan seri seperti apa, paralel seperti apa. Sound effect LED ini kami sampaikan dalam satu PowerPoint sendiri, ini untuk praktikum kedua, jadi bagaimana sound effect LED, cara kerjanya, komponen yang diperlukan, dan hasil misalnya mengerjakan sound effect LED ini hasilnya seperti apa, itu sampaikan juga di sini dalam bentuk video. Hukum Kirchhoff, kami sampaikan apa itu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 untuk arus itu seperti apa, hukum Kirchhoff 2 yang membahas tegangan juga itu seperti apa, perhitungannya juga kami buat dalam PowerPoint ini. Untuk video tutorial sendiri, kami menghasilkan 14 video tutorial untuk 3 praktikum. Jadi 2 praktikum, praktikum yang pertama itu rangkaian saklar tunggal, saklar hotel, dan saklar yang bebannya di seri atau paralel. Praktikum kedua itu membuat rangkaian sound effect LED. Kami membuat 12 video karena ada 3 metode yang diajarkan, yaitu solder, project board, dan metode baru kami yaitu aplikasi Proteus. Dan itu kami membuat tutorialnya lengkap dari bagaimana cara membuat rangkaiannya, memasangnya berdasarkan 3 metode itu, dan bagaimana hasilnya. Keluaran yang kami dapatkan yaitu siswa mampu menggunakan aplikasi Proteus ini sebagai metode yang baru dalam praktikum. Selain itu, pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan itu semakin lebih baik karena ada tutorial dan PowerPoint yang tadi sangat membantu. Beberapa siswa itu mampu mengerjakan praktikumnya dengan baik, menggunakan aplikasi Proteus dan mengumpulkan hasilnya dalam bentuk video kepada kami. Respon mitra yang kami ambil itu ada 2, yang dari guru dan juga siswa. Dari siswa sendiri, mereka mengaku sangat terbantu dengan PPT dan video tutorial yang diberikan karena mereka dapat mereview kembali materi yang disampaikan. Lalu penggunaan Kahoot dan Google Classroom juga dinilai sangat membantu karena menarik untuk mengerjakan soal-soal dalam tampilan misalnya Kahoot, misalnya bentuk kuis itu sangat menarik untuk mereka kerjakan karena kesannya seperti santai, tetapi soal-soalnya disampaikan dengan kuis, jadi membuat siswa lebih tertarik untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Dari guru, beliau mengapresiasi dengan metode yang diterapkan, pengguna aplikasi Proteus menggunakan siswa dalam praktikum, dan penyampaian materi dan video tutorial itu juga justru dinilai sangat membantu. Tetapi beliau juga memberikan saran, jadi ada evaluasi ketika menyampaikan di kelas, kami terkesan menggunakan bahasa yang cukup baku karena tidak memiliki bekal untuk mengajar. Jadi beliau menyampaikan bagaimana untuk membangun interaksi itu dengan bahasa yang sederhana agar dimengerti siswa. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan yang kami lakukan, kami mengambil 2 kesimpulan, yaitu pertama, siswa mampu melakukan praktikum jarak jauh dari rumah dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menggunakan aplikasi Proteus sebagai metode baru dan menyelesaikan praktikum yang diberikan. Rekomendasi, kami bisa memberikan rekomendasi yaitu dari pihak kampus Universitas Kristen Petra selaku penyelenggara, kiranya ke depan LIPLK ini sudah disediakan mitra-mitra tetap. Jadi bukan hanya dari sekolah, tapi mungkin yang komunitas-komunitas lainnya lebih besar, sehingga mahasiswa yang mengambil LIP ini sudah langsung saja ditetapkan, misalnya di mana tugasnya seperti apa. Hal ini juga bertujuan agar hasil yang ingin diharapkan dari pihak kampus untuk mahasiswa capai, itu hasilnya dapat dilihat dengan baik begitu. Jadi tujuan dan hasil yang diharapkan pihak kampus kepada mahasiswa itu didapatkan dengan baik. Oke, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.